terjun ke majelis seperti itu dulu Pak. Tapi saya enggak. Tapi akhirnya ya enggak tahu. Akhirnya semakin saya menjawab enggak itu semakin hati saya itu tidak sejahtera, semakin gelisah. Enggak tahu ya. Akhirnya saya tanya sama Tuhan. Saya harus ini enggak bisa sesuatu. Kepada Bapak Ibu semuanya dan waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya mau menyampaikan tentang selama saya mengikuti menjadi majelis, di mana di dalam menjadi majelis itu ya awal mula itu nggak pernah masuk dalam pikiran saya kok jadi majelis, belum pernah memikirkan. Tapi awal-awal itu ya nggak tahu ya ngedek, memang ngedek. Awalnya kan sama Suwargi Pendeta Niluh itu yang karena memang dekat itu terus ngasih tahu, belum sampai ke majelis yang majelis yang menjabat di Padang Bogor itu belum, tapi langsung kepada saya pribadi itu ngasih tahu karena Pak Siswati mau lereh seharusnya berarti ya harus mengganti jadi majelis. Loh saya kan enggak Bu, saya tuh enggak pernah memikirkan tentang saya sampai jadi majelis. Loh kenapa? Ya enggak, pokoknya karena saya sendiri merasa saya itu kan tidak berpendidikan, kurang pengalaman dan sebagainya. Memang kalau Pak Siswati jadi majelis itu saya mendukung. Memang saya mendukung, tapi untuk saya sendiri jadi majelis itu enggak pernah pikiran itu awal mula seperti itu. Tetapi setelah itu terus dikejar terus Pak Siswati ngomong, "Kowe mah dadi majelis bukan ngenteni aku." Wah, enggak, saya ya nolak terus. Tapi setelah itu setiap ketemu terus akhirnya di konsisturi itu Bu Ratni masih menjabat sebagai majelis awal itu. Waktu awal saya tuh mau sama Pak Yanto, saya tuh ya enggak. Terus Pak Yanto bilang, "Ora apa-apa, aku iki kakangmu," seperti itu. Terus Bu Ratni ya dulu seperti itu. Terus Bu Ratni ya ngasih tahu, "Ora apa-apa Mbak," ya seperti itu. Terus Pak Siswati ya ngasih tahu, "Ora apa-apa ya kudu aku neng burimu," seperti itu. Nek Pak Siswati mendukung pokoknya seperti itu. Terus saya alasan dengan berbagai macam alasan tuh tetap sama Suwargi dulu itu ya dijawab terus enggak. Pokoknya malah kena sendiri akhirnya saya. Karena seperti ini saya menjawab yang terakhir, "Bu, enggak jadi pelayan Tuhan itu kan tidak harus jadi majelis." Saya kan gitu. Terus Suwargi Niluh, "Iya memang, contohnya apa?" Nah saya ya langsung jawab apa yang sudah saya lakukan. Misalnya gini, saya berkunjung ke tempatnya janda, orang tua, membantu orang yang membutuhkan, terus mengunjungi orang yang sakit, seperti itu kan sudah saya lakukan. Itu kan sudah pelayanan toh pendeta. Iya memang. Nah makanya ibu harus terjun ke majelis seperti itu dulu Pak. Tapi saya enggak. Tapi akhirnya ya enggak tahu. Akhirnya semakin saya menjawab enggak itu semakin hati saya itu tidak sejahtera, semakin gelisah. Nggak tahu ya, akhirnya saya tanya sama Tuhan apa memang saya itu harus ini ganti Pak Siswati. Tapi akhirnya kan Bu Pendeta begini, yang penting ini pemerataan, tidak harus nanti sampai 1 periode aja juga sudah cukup seperti itu. Saya ya terus rasanya akhirnya oh iya, tidak apa-apa, 1 periode 3 tahun loh. Nanti kalau sudah kan Pak Siswati terus jadi majelis lagi gitu. Tapi akhirnya kok berjalan itu kok Pak Siswati sakit. Akhirnya sampai 1 periode 3 tahun tuh kok Pak Siswati kok sering sakit. Nah terus apa ya? Setelah itu 1 periode terus Pak Eko pernah bilang, "Gimana Benar Yati kalau karena Pak Siswati masih terus ya terserah Benar Yati seperti itu dulu saya ini." Terus akhirnya saya ya lanjut aja. Di dalam hati itu terus ya wis mengalir.
lanjut seperti itu. Mantap. Saya tuh merasa saya tidak bisa, tapi saya juga merasa Tuhan memampukan pada saya. Akhirnya tuh saya juga merasa gini, wong guru aku kok iso bergabung sama Pak Pendeta, sama Bu Pendeta, bukan Bu Pendeta, sama bapak-bapak majelis senior itu yang apa ya, yang ya ada guru, ada pegawai, ada apa-apa, tapi saya kan cuma ibu rumah tangga yang enggak berpendidikan. Jadi saya juga malah merasa, oh ya wis nek wong anu iso bergabungkan dengan yang lebihan kan, saya juga sih merasa sukacita gitu. Memang Tuhan itu pakai seperti ini untuk saya bisa ikut kiprah dalam pelayanan Tuhan, pelayanan untuk jemaat Tuhan yang ada, terutama yang ada di wilayah Grogol. Dulu saya juga request sama Suwardi Gundolo sama Suwardi Bumbin ya, karena itu bidang ibadah saya enggak, tapi saya jangan diajarkan jadwal khotbah dulu. Saya jangan dijadwal khotbah dulu. Saya kan seangkatan Buku Swardani, tapi Buku Swardani selang 2 bulan lah berapa itu langsung khotbah. Saya belum, karena saya kan sudah menemui Ibu Suwardi kedua beliau yang sudah dipanggil. Akhirnya ya enggak apa-apa. Ya seperti itu, akhirnya sampai sekarang ya itu Pak nggak tahu, mungkin jalannya seperti itu supaya saya semakin bisa bekerja untuk pelayanan apa enggak caranya bukan saya menang saja. Sukacita nih Bu ya. Akhirnya saya sukacita terus. Maka untuk ibu yang akan ini yang baru, kalau Bu Ratih kan dulu kan sudah pernah jadi majelis. Saya yang enggak aja enggak takut. Mantap. Berani. Makasih Pak.